Dalam kasus ini kita kembali ke tahun 1953. Dilahirkan dengan nama Auli Keliki Saari, dibesarkan di sebuah rumah pertanian di Isojoki, Finlandia. Auli adalah putri dari pasangan Eino Viljami Saari dan juga Vilhelmina Saari, yang lahir pada tanggal 6 Desember 1935. Auli tinggal dengan ibu, ayah, 3 saudara perempuan, dan 2 saudara laki-lakinya, sampai saat sebelum kematiannya. Auli ternyata masih terdaftar sebagai staf di kantor pendeta gereja. Dia adalah gadis yang religius yang selalu pergi ke gereja dengan menggunakan sepeda yang jaraknya 13 km dari rumahnya. Hilangnya Auli bermula pada tanggal 17 Mei tahun 1953. Saat itu hari Minggu, sehingga Auli pergi ke gereja Kortenkila di pagi hari dan dilanjutkan dengan pertemuan doa. Setelah pulang ke rumah yang berjarak 13 km jauhnya, Auli yang merasa lelah kemudian langsung masuk ke kamar tanpa berbicara dengan orang tuanya. Namun, hal itu dirasa bukanlah kebiasaannya Auli, karena Auli adalah gadis yang periang dalam kondisi apapun. Menjelang sore di hari yang sama, Auli berencana pergi dengan salah satu temannya bernama Mayu Ilihietala untuk menghadiri pertemuan pemuda di gereja. Namun, selama Auli mempersiapkan dirinya, Auli terlihat sangat gelisah. Dia pun mengutarakan kegelisahannya kepada Mayu. Dan dia berkata, dia sangat senang pergi ke pertemuan itu, namun dia merasa takut untuk pulang ke rumah pada malam hari, karena dia harus melewati jalan dengan hutan yang gelap. Jam 6 sore, Auli dan juga Mayu pergi ke acara pertemuan pemuda di gereja. Ketika mereka berjalan untuk pulang, Mayu melihat wajah Auli sangat gelisah. Mayu sempat menawarkan Auli untuk menginap di rumahnya. Tidak seperti biasanya Auli menginap di rumah Mayu jika hari sudah gelap. Kali itu, Auli menolak. Akhirnya, mereka berpisah di sebuah persimpangan jalan sekitar jam setengah 11 malam karena arah rumah mereka berdua berbeda. Keesokan harinya, Auli dilaporkan menghilang oleh ibunya. Pada awalnya, hari Senin itu, Vilhelmina Saari menerima telepon dari kantor gereja yang menanyakan keberadaan Auli karena hari itu anaknya tidak datang untuk bekerja. Vilhelmina kemudian menghubungi Mayu yang diketahui terakhir kali pergi dengan Auli. Namun, Mayu melaporkan kalau Auli sudah pulang ke rumah dan mereka berpisah di persimpangan jalan. Auli pun menolak untuk menginap di rumahnya Mayu. Ibunya Auli pun panik dan melaporkan hal itu kepada kepolisian. Seorang pengangkut susu bernama Oskari Forsby dan anaknya yang setiap harinya mengangkut susu dari desa Heikkila ke Isojoki mengatakan bahwa di jalan yang mereka lalui tidak jauh dari persimpangan jalan yang dilalui sama Auli. Mereka menemukan pecahan kaca, bekas ban sepeda, dan ban mobil. Setelah berita tentang hilangnya Auli tersebar, banyak saksi yang bermunculan yang menjelaskan bahwa mereka melihat hal-hal yang janggal pada malam menghilangnya Auli. Seorang bernama Kiaska yang baru pulang dari Moiki pada malam itu melihat Auli sudah berjalan sekitar 1 km dari persimpangan seorang diri. Yang artinya, pada malam itu, dia sudah berpisah dengan Mayu, sehingga dapat disimpulkan bukan Mayu yang terakhir kali melihat Auli, tetapi Kiaska. 2 hari kemudian, pada tanggal 20 Mei tahun 1953, pencarian mulai dilakukan. Yang mana ada sekitar 30 orang termasuk penduduk setempat melakukan penyisiran dari persimpangan jalan ke arah hutan. Namun, sayangnya, hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Keesokan harinya, pencarian kembali dilakukan dan melibatkan sekitar 200 orang. Namun, selama pencarian Auli, banyak rumor yang menyebar yang mengatakan diduga Auli menjadi korban perampokan, bahkan pembunuhan. Karena sudah dilakukan pencarian selama 3 hari, tetapi Auli tidak pernah ditemukan. Bagi penduduk desa Isojoki, hilangnya Auli adalah sebuah aib bagi desa itu, sehingga ratusan warga turun membantu dalam proses pencarian, dan sekaligus membersihkan reputasi wilayah mereka. Beberapa hari setelah pencarian, saksi lainnya datang dan membuat laporan kepada polisi bahwa mereka sempat melihat mobil berwarna krim yang tampaknya bukan dimiliki oleh penduduk setempat lewat di jalan yang dilalui sama Auli. Salah satunya adalah anak berusia 12 tahun yang mengatakan bahwa dia sempat melihat sebuah mobil berwarna krim yang mengangkut sebuah sepeda di bagasi sekitar jam 11 malam. Dia juga mendeskripsikan bahwa ada 2 penumpang di dalam mobil itu.
yaitu pria bertubuh besar dan pria bertubuh normal. Mobil itu pun melaju dengan sangat kencang walaupun lampu depan mobil pecah dan mati. Keterangan yang sama juga diutarakan oleh seorang yang bernama Sylvie Hauskavita yang melihat mobil yang sama dengan sepeda di bagasinya ketika dia duduk dengan putrinya di depan rumah sekitar jam 11 malam. Saksi lainnya adalah dua pemuda yang sedang bersepeda di jalan yang sempat dilalui Auli pada malam itu. Mereka sempat melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan lampu depan yang mati, namun lampu belakang masih menyala. Tetapi mereka berpikir bahwa mobil itu adalah mobil mogok, sehingga dua pemuda itu berlalu begitu saja. Namun, pencarian mobil berwarna krim yang dimaksud oleh para saksi tidak membuahkan hasil. Sebulan kemudian, pada tanggal 22 Juli tahun 1953, dua orang pemetik buah beri menemukan sebuah ban sepeda yang muncul dari permukaan lahan rawa dan mereka pun memeriksanya. Kemudian, mereka menemukan sebuah sepeda utuh yang tertanam di lahan rawa dengan posisi yang terbalik. Ketika mereka melaporkan hal itu kepada polisi, polisi pun menyelidiki sepeda itu. Ternyata, polisi membenarkan bahwa sepeda itu adalah miliknya Auli. Penemuan sepeda itu berada jauh di dalam hutan yang jaraknya ratusan meter dari jalan raya. Namun, muncul pertanyaan dari beberapa pihak yang menanyakan mengapa sepeda itu tidak ditemukan pada pencarian yang pertama, padahal mereka sudah menggunakan metal detektor. Ada yang menjelaskan bahwa pada saat pencarian pertama, air di rawa itu sangat tinggi sehingga keberadaan sepeda tidak bisa dideteksi. Namun, keanehan pada sepeda Auli ditemukan di mana sepeda itu masih bagus dan tidak berkarat, yang tidak menunjukkan tanda-tanda sepeda itu sudah terendam sejak lama. Sehingga muncul dugaan bahwa pada pencarian pertama, sepeda itu sebenarnya belum ada. Setelah pencarian pertama berakhir, barulah sepeda itu dibuang di rawa itu. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa pelaku penculikan Auli sangat mengenal baik daerah itu. Pencarian keberadaan Auli masih terus dilanjutkan, hingga pada akhirnya Auli Keliki Saari ditemukan. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1953, sekitar jam 9 pagi, seorang pria menemukan sepatu Auli dengan syal yang terselip di dalamnya, yang terletak di dalam hutan. Keesokan harinya, seorang pria lain menemukan adanya setangkai pinus layu yang tertancap di atas sebuah gundukan tanah yang jaraknya sekitar 20 km dari lokasi sepatu Auli ditemukan. Namun, hanya berjarak 200 meter saja dari jalan raya. Pria itu kemudian memanggil temannya untuk melihat gundukan tanah itu. Ketika mereka mencabut tangkai pinus yang layu itu, bau busuk langsung tercium dari dalam gundukan tanah. Di kedalaman setengah meter saja, mereka menemukan mayat Auli yang sudah membusuk dan sudah terlilit mantel. Mereka pun melaporkan hal itu kepada polisi. Seketika itu juga kabar tentang penemuan mayat Auli langsung menyebar ke seluruh desa, karena Auli baru ditemukan 5 bulan setelah dia menghilang. Seorang dokter ahli forensik menjelaskan bahwa Auli tewas karena sebuah pukulan benda tumpul yang merusak wajahnya. Namun, sekali lagi, penemuan mayat Auli memunculkan pertanyaan baru. Mengapa selama penyusuran yang dilakukan 2 kali, mereka tidak dapat menemukan mayat Auli maupun barang-barangnya? Polisi menduga bahwa pelaku mengubur dan membuang mayat Auli ke hutan setelah penyusuran, sama seperti sepedanya Auli yang ditemukan setelah penyusuran. Tapi, dari semua barang pribadinya Auli, polisi dan warga tidak menemukan jam tangan, dompet, serta buku nyanyian Auli. Sehingga mereka menduga submotif pembunuhan Auli disebabkan oleh perampokan. Auli Keliki Saari pun dimakamkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1953 di halaman gereja Korten Kila, tempat dia bekerja. Setelah pemakaman Auli, penyelidikan atas pelaku pembunuh Auli masih dilanjutkan. Anehnya, ada beberapa orang yang datang mengaku bahwa merekalah pembunuh Auli dan menjelaskan secara rinci bagaimana mereka melakukan hal itu. Tetapi, setelah pemeriksaan lebih lanjut, orang-orang yang mengaku sebagai pembunuh Auli ternyata memiliki masalah mental. Namun, dalam penyelidikan polisi, sempat ada 3 orang yang dijadikan terduga pelaku pembunuh Auli Keliki Saari.
Pendeta Kauko Kanervo sempat diduga menjadi pelaku pembunuh Auli karena pendeta itu dikenal sangat dekat dengan Auli. Walaupun sebenarnya pendeta itu juga dekat dengan seluruh jemaatnya. Namun, dari hasil penyelidikan polisi, pendeta Kauko sudah pindah ke Merikarvia sejak 3 minggu sebelum Auli menghilang. Dan pendeta itu juga diketahui menghabiskan malam di rumah pendeta pada saat Auli menghilang, sehingga polisi meyakini pendeta itu tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke Isoyoki yang jaraknya 60 km dari Merikarvia. Apalagi diketahui, pendeta Kauko juga tidak memiliki SIM dan tidak memiliki mobil. Terduga pembunuh kedua adalah penggali parit, yaitu Vihtori Lehmusvita. Kecurigaan ini muncul setelah seorang polisi curiga pembunuhnya adalah seorang pekerja lokal dan sudah mengetahui dengan baik daerah itu. Vihtori juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Auli sudah terbunuh. Tempat kerja Vihtori hanya berjarak 1 km dari lokasi Auli menghilang, serta Vihtori juga memiliki beberapa catatan kejahatan kriminal. Namun, di dalam persidangan, karena kurangnya bukti, maka Vihtori tidak dapat dituntut. Vihtori juga menarik pernyataannya kembali pada saat diinterogasi karena dia hanya bercanda kepada polisi terkait dengan pernyataannya bahwa Auli sudah terbunuh. Belum lagi, ibu dan saudara perempuan Vihtori mengatakan bahwa Vihtori berada di rumah dan sedang tidur sejak jam 7 malam. Dan dia pada saat itu berada di bawah pengaruh alkohol, yang memungkinkan dia tidak dapat melakukan hal-hal tersebut. Kemudian Vihtori dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan kejiwaan. Dan benar saja, Vihtori mengalami gangguan kejiwaan yang membuat kata-kata yang diucapkan pada saat interogasi tidak dapat dipercaya. Terduga pembunuh yang terakhir adalah seorang agen mata-mata dari Jerman bernama Hans Essmann. Istri dari Hans Essmann melaporkan pada malam Auli menghilang, suami dan supirnya bepergian dan berada di dekat desa Isoyoki. Istrinya juga melaporkan suaminya memiliki mobil berwarna krim sama seperti yang diciri-cirikan oleh para saksi. Istri Hans juga bilang beberapa minggu setelah Auli menghilang, suami dan supirnya kembali lagi ke Isoyoki, namun kali itu mereka membawa skop. Sementara pada saat Hans pulang ke rumah, salah satu kaos kakinya menghilang dan sepatunya basah. Pada tahun 1997 atau 44 tahun setelahnya, Hans mengakui keterlibatannya dalam kematian Auli. Namun, kematian Auli bukanlah karena pembunuhan, melainkan sebuah kecelakaan. Dia menceritakan bahwa pada malam itu dia dan supirnya yang membawa mobil krim dengan melaju kencang terlibat kecelakaan dengan seorang gadis. Namun, untuk menyelamatkan supirnya yang membawa mobilnya, mereka kemudian membuat kematian gadis itu seolah-olah seperti pembunuhan. Hans Essmann juga dituduh sebagai pelaku penyerangan 4 pemuda di Danau Bodong yang terjadi pada tahun 1960. Setelah pengakuannya, Hans diketahui meninggal dunia. Namun, penyelidikan atas keterlibatan Hans dalam kematian Auli mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa Hans Essmann tidak berada di Finlandia saat Auli menghilang. Sampai saat ini, tidak ada yang pernah didakwa atas kematian Auli, dan polisi menganggap siapapun yang menyebabkan Auli menghilang, pasti dia sudah lama meninggal dunia.